Pernah dengar cerita ini? Di sebuah kantor, satu persatu karyawan mengundurkan diri. Ada yang diam-diam pergi, ada yang pamit baik-baik, ada pula yang meledak sebelum cabut. Lalu sang atasan, dengan wajah datar, hanya berkata, mereka memang gak loyal. Gak bersyukur. Baru dikasih sedikit tekanan, udah kabur. Tapi tunggu dulu. Kalau satu orang resign, mungkin memang dia yang bermasalah. Tapi kalau banyak yang resign, dan polanya mirip, bukankah itu tanda ada yang tidak beres dalam sistemnya? Kalau banyak daun berguguran, mungkin bukan salah daunnya. Tapi ada yang salah dengan akarnya. Resign massal bukan hanya masalah personal. Itu adalah sinyal. Peringatan. Teriakan diam dari orang-orang yang selama ini mungkin memilih bertahan dalam diam, sampai akhirnya mereka merasa, cukup. Tapi sayangnya, dalam banyak organisasi, penyebab resign kerap disederhanakan. Anaknya manja. Zaman sekarang gak tahan banting. Milenial dan Gen Z cuma mau enaknya. Narasi ini terus diulang, tanpa pernah ada evaluasi menyeluruh dari sisi manajemen. Tanpa pernah ada kejujuran untuk bertanya, apa iya, ini cuma soal mereka? Bukan soal kita? Mari kita bicara jujur. Orang resign bukan semata-mata karena gaji kecil atau kerjaan banyak. Banyak orang yang tetap bertahan di tempat sederhana karena mereka merasa dihargai. Mereka merasa didengar. Mereka merasa ada ruang untuk berkembang. Tapi saat yang mereka rasakan justru sebaliknya, kerja keras tapi tak pernah dianggap, ide-ide dipotong di tengah jalan, kontribusi tak pernah diapresiasi, maka pelan-pelan, semangat itu mati. Dan ketika semangat sudah mati, rasa loyal pun ikut terkubur. Yang tersisa hanyalah tubuh yang datang setiap hari, sambil menghitung hari, kapan bisa pergi. Lalu ketika akhirnya mereka memilih pergi, mereka dicap sebagai pengkhianat. Padahal, mungkin mereka sudah terlalu lama bertahan dalam sistem yang tidak mau berubah. Coba bayangkan ini, karyawan datang pagi, pulang larut. Tugas terus bertambah, tapi penghargaan tak pernah berubah. Setiap saran dianggap kritik. Setiap kritik dianggap ancaman. Setiap pertanyaan dianggap pembangkangan. Dalam suasana seperti ini, siapa yang bisa tumbuh? Siapa yang bisa bertahan? Dan ironisnya, ketika satu orang resign, manajemen hanya sibuk mencari pengganti. Bukan mencari akar masalahnya. Kalau kamu pernah jadi pemimpin, cobalah lihat ulang data turnover timmu. Siapa saja yang resign? Apa polanya? Berapa lama mereka bertahan sebelum menyerah? Apakah mereka pernah mencoba bicara, tapi tak pernah ditanggapi? Karena banyak orang tidak langsung resign. Mereka diam dulu. Mencoba menyesuaikan. Bertahan. Tapi ketika semua itu hanya membuat mereka kehilangan semangat dan harga diri, maka satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah keluar. Dan mari kita perjelas satu hal, resign bukan bentuk pengkhianatan. Kadang, resign justru bentuk keberanian untuk menyelamatkan diri dari lingkungan yang toksik. Sebuah perusahaan yang sehat, bukan perusahaan yang semua orang patuh tanpa suara. Tapi yang mampu membangun ruang dialog. Yang mendengar, bukan hanya memerintah. Yang mengoreksi sistem, bukan hanya menyalahkan individu. Seringkali, penyebab resign bukan gaji. Tapi pemimpin yang tidak menghargai. Bukan beban kerja. Tapi suasana kerja yang menekan dan menguras batin. Bukan soal tidak tahan tantangan. Tapi soal tidak ada keadilan dan empati di dalam tim. Dan ketika ini terjadi berulang-ulang, saatnya bukan menyalahkan generasi sekarang, tapi berani mengoreksi pola kepemimpinan yang sudah usang. Zaman berubah. Gaya kerja pun ikut bergeser. Karyawan zaman sekarang butuh lebih dari sekadar penghasilan. Mereka ingin makna. Ingin didengar. Ingin ruang untuk tumbuh. Dan itu bukan sesuatu yang manja, tapi itu adalah ciri dari generasi yang mulai sadar akan kesehatan mental dan keberhargaan diri. Mereka tidak pergi karena tidak loyal. Mereka pergi karena loyalitas mereka tak pernah dihargai. Mereka tidak pergi karena lemah. Mereka pergi karena tidak ingin hancur di tempat yang tidak menghargai proses dan perasaan. Lalu, kalau kamu seorang atasan, apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, berhenti defensif. Setiap kali ada yang keluar, jangan langsung menyerang. Dengarkan alasannya. Analisa polanya. Mungkin ada yang perlu dibenahi, bukan pada mereka,
tapi pada gaya kepemimpinan, budaya kerja, atau komunikasi tim. Kedua, bangun ruang terbuka. Ciptakan budaya di mana orang bisa bicara tanpa takut dihakimi. Evaluasi bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Karena tim yang sehat adalah tim yang bisa saling menegur, bukan hanya saling memerintah. Ketiga, jaga mereka yang masih bertahan. Jangan tunggu mereka pergi untuk mulai peduli. Apresiasi kecil. Dialog yang jujur. Kepedulian nyata. Kadang, itu yang membuat orang tetap bertahan, bahkan saat tantangan sedang besar-besarnya. Dan terakhir, jadilah pemimpin yang juga mau berubah. Karena tidak ada organisasi yang bisa tumbuh, jika pemimpinnya merasa paling benar. Karyawan bukan angka. Bukan mesin. Mereka manusia, yang bisa lelah, kecewa, dan butuh dihargai. Dan ketika mereka memilih pergi, jangan langsung berpikir mereka yang gagal. Mungkin mereka justru sedang menyelamatkan diri dari kegagalan sistem yang tidak pernah mau berubah. Jadi, kalau kamu melihat banyak yang resign, jangan buru-buru menyalahkan. Lihat ke cermin. Mungkin yang perlu berubah bukan mereka, tapi kamu.